Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hashin ahlaqna bil hilmi wasahil lana abwaba fadlik wansur alaina min khadhaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, summalhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, di malam ini kita dapat berkumpul dan duduk bersama berkah daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat duduk di dalam majlis ilmu, di dalam majlisnya Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, di malam ini juga genap 17 tahun ya daripada usia majlis ini, yang mudah-mudahan majlis ini akan terus berada, akan terus berkibar, akan terus berjalan di jalan Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat, sampai diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk selalu berjuang di dalam memperbaiki diri kita. Perbaiki hubungan kita. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hubungan kita kepada manusia. Manusia hanya dapat melihat, mengetahui zahirnya saja. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui batinnya.
Contoh, orang sholat yang kita bisa tahu takbirnya, rukuknya, sujudnya, salam. Tapi kita tidak pernah akan tahu dia itu khusyuk atau tidaknya. Ya, kita nggak akan pernah tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Ada seseorang membaca Al-Quran, kita hanya bisa tahu bacaannya saja, makhrajnya saja, tartilnya saja. Tapi kita nggak akan pernah tahu khusyuk atau tidaknya. Ya. Kalau di zohirnya terlihat bagus, tapi batinnya tidak, buat apa? Ya, buat apa? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada hasilnya. Ya. Ada seseorang yang mana orang-orang ini udah bisa nebak. Ya, udah bisa nebak. Kalau yang imam dia mah pasti cepat. Kok bisa tahu? Iya, karena dia takut kehilangan kudanya. Ya, tiap dia ke masjid, musalla, dia selalu bawa itu kuda. Pasti cepat, dia takut nih, kudanya hilang. Begitu dia jadi imam, tiba-tiba begitu walaupun amin, orang nyangka surahnya Al-Ikhlas, Al-Kausar, ternyata yang dibaca surah Yasin. Tumben nih surah Yasin, lama banget. Rakaat kedua yang dibaca surah Al-Baqarah. Begitu sudah kelar, dia keluar dari masjid, kudanya hilang. Yang diucapkan Alhamdulillah. Lalu orang bertanya, kudamu mana? Kudaku hilang. Loh, kok kamu nggak bersedih? Padahal kemarin-kemarin kamu nih kalau sholat terburu-buru. Jadi imam sangat cepat karena takut kuda kamu hilang. Iya. Kemarin-kemarin aku sholat karena buru-buru karena ketakutan kuda hilang. Tapi sekarang aku udah gak punya ketakutan lagi. Dan aku sholat bisyah khusyuk. Hubunganku sempurna kepada manusia dan hubunganku kepada Allah juga sempurna. Dan alhamdulillah kudaku itu hilang, aku gak kepikiran lagi. Ya. Antum tiba-tiba datang uang 50 juta. Antum hitung itu duit. Pengen gak ada yang ada gak ente kepengenan ada yang gangguin ente lagi ngitung? Hah? Kenapa? Capek ngulang lagi. Ya, atau hilang.
Dipanggil ente juga nggak akan nengok, khusyuk. Ngapain khusyuknya? Ngitung duit. Siapapun lewat masa bodoh, yang penting duit aman. Duit sesuai hitungan. Duit sesuai jumlah. Duit tidak akan pindah, duit tidak akan lari ke tangan siapapun. Bisa dipaham nih? Ya. Siapapun manggil masa bodoh. Ya. Nah, bikinlah sholat kita seperti kita ngitung duit. Bikinlah baca Quran kita seperti kita ngitung duit. Bikinlah duduk di majelis ilmu kita seperti kita ngitung duit. Sehingga sempurna hubungan kita kepada Allah, sempurna hubungan kita kepada manusia. Ya. Ya manusia, Nabi aja tatkala ditanya, dilaporkan, ya Rasulullah, ada si fulan ibn fulan, tatkala sudah keteter dalam perang, tiba-tiba ini kafir mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dengan seorang sahabat ditebas ya Rasulullah, dibunuh. Maka Nabi bertanya, si sahabat tersebut dipanggil sama Nabi. Nabi tanya, apa betul di medan perang tatkala kau lagi menghadapi seseorang, itu orang kepepet, tatkala kepepet pedangnya jatuh dan kemudian mengucap 2 kalimat syahadat dan kau tebas batang lehernya? Dia katakan, na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Loh, kenapa kau tebas? Karena menurutku orang ini ingin menyelamatkan diri. Dia berpura-pura mengucap 2 kalimat syahadat masuk Islam. Dia tidak benar-benar. Maka Nabi tanya, dari mana engkau tahu dia pura-pura? Nabi tanya, dari mana engkau tahu dia pura-pura? Yaitu menurut aku ya Rasulullah, apa engkau udah belek dia punya hati? Apa engkau udah lihat dia punya hati? Ketahuilah, kita hanya mengetahui zahirnya, batinnya kita nggak tahu. Itu urusan dia kepada Allah. Kalau dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat masuk Islam, nggak boleh kita sakiti. Ya. Urusan benar atau tidaknya, sempurna atau tidaknya, dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya begitu juga kita. Ya. Ibadah rapiah. Kadang ada orang yang maunya dilihat doang, ya. Biar dibilang bagus doang, ya. Tapi khusyuknya kagak, hubungannya nggak ada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan itu di bulan Rajab ini, bulan rahmah wal maghfirah, bulan turunnya rahmat dan maghfirah, bulan di mana ada satu malam tak lain dan tak bukan malam Isra wal Mi'raj, yang mana di malam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah yang harus dikerjakannya beserta seluruh umatnya, yaitu melaksanakan ibadah salat sehari 5 waktu. Ya, dengan itu di bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini, apalagi di bulan Rajab ini bertepatan dengan milad majelis taklim kita, yuk perbaiki hubungan kita,
perbaiki hubungan kepada manusia, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Jangan kita rusak hubungan yang baik, hubungan yang manfaat, hubungan yang bisa menghasilkan kemanfaatan dan keberkahan, dan perbaiki juga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nih yang bikin kita enggak khusyuk? Tinggalkan. Apa nih yang bikin kita takut-takut? Lepas. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari segala-galanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman dan Islam kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita dan dilimpahkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyirril Fatihah.